saat ini saya sedang berada di Taman Agro Standar BSIP Penerapan. Nah, ikutin saya yuk. Mas, kamu lagi ngapain? Biasa, buat konten. Oh, buat konten. Nah, videonya mendingan diikutin lomba, Mas. Lomba apa? Lomba video kreatif memperingati Hari Kreatif Pertanian. Oh ada? Ada, mau tahu persyaratannya? Mau. Yuk kita ke BSIP Penerapan. Ayo. Nah, ini dia tempatnya. Ini. Yuk kita tanya-tanya persyaratannya ke koordinator SPHT. Oke. Let's go. Mas, Salah. Kita sebagai lembaga baru yaitu Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian ingin mengetahui dan menginformasikan juga kepada masyarakat umum bahwa sebenarnya sudah ada kok standar-standar kegiatan pertanian yang sudah diterapkan oleh pelaku usaha, misalnya petani, kemudian UMKM, baik juga itu juga perusahaan swasta. Nah, momennya ini kita ambil momen Hari Kerja Pertanian ya karena pas kita kan dalam rangka Hari Kerja Pertanian juga memberi apresiasi kepada para pelaku pertanian yang sudah menerapkan standar. Jadi tema yang kita angkat di sini adalah penerapan standar di bidang pertanian. Kenapa kita angkat tema tersebut? Karena kita sebagai lembaga baru, Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian, ingin mengenalkan kepada masyarakat baik yang ikut lomba maupun yang nanti akan menonton video-video tersebut bagaimana penerapan standar di bidang pertanian. Nah, mungkin masih juga banyak yang bertanya-tanya, penerapan standar pertanian seperti apa? Nah, sebenarnya para petani, kemudian juga para pelaku usaha yang lainnya sudah menerapkan standar di bidang pertanian. Contohnya adalah praktek budidaya yang baik, yang disebut GAP, Good Agriculture Practices. Terus juga ada Good Handling Practices, itu bagaimana cara mengolah atau pasca panen yang baik. Terus Good Manufacture Practices atau disebut GMP, itu bagaimana menghasilkan produk dengan baik. Nah, juga ada penerapan untuk halal. Nah, itu juga masuk ke tema kita karena itu juga merupakan bagian dari penerapan standar. Standar yang bagaimanakah sehingga bisa mendapatkan sertifikat halal. Dalam bidang perkebunan kita juga kenal ISPO untuk perkebunan kelapa sawit. Nah, itu juga merupakan penerapan standar di bidang pertanian. Juga ada HACCP yang untuk mengetahui bagaimana produk yang dihasilkan itu bisa aman. Nah, itu semua adalah bagian-bagian kecil dari tema besar yang kita angkat, yaitu penerapan standar di bidang pertanian. Nah, jadi sebenarnya luas dan itu juga pastinya sudah pernah dilakukan oleh para pelaku usaha atau petani di sekitar kita. Jadi sasaran peserta untuk lomba video ini adalah pertama ASN bidang pertanian, yang kedua mahasiswa. Nah, kenapa sasarannya pesertanya seperti itu? Nah, untuk ASN bidang pertanian itu juga menjadi sasaran kita karena sebenarnya kegiatan standar terkait standarisasi itu juga telah lama dilakukan oleh Direktorat Jenderal Teknis, misalnya Direktorat Jenderal Teknis Pangan, Perkebunan, Horti, dan Peternakan. Jadi kegiatan-kegiatan terkait dengan penerapan standar itu sudah pastinya sudah menjadi bagian dari mereka. Nah, untuk mahasiswa, kita tahu juga mahasiswa pertanian itu tersebar di seluruh Indonesia, banyak sekali fakultas pertanian dan juga sekarang ada Polbangtan juga yang anak-anaknya kreatif. Nah, itu kita ingin mereka menggali ide kreatif dan juga menyalurkan ide kreatifnya ke dalam lomba video ini. Harapan kita besar sekali. Jadi kita ingin kita sendiri dan juga masyarakat umum mengetahui bagaimana penerapan standar di bidang pertanian,
kemudian apa saja yang sudah dilakukan oleh petani mungkin juga UMKM, pelaku usaha yang lain dalam menerapkan standar. Jadi standar ini kan macam-macam. Ini ada nih salah satu contohnya ini. Nah ini kan ada, dia udah dapat sertifikat halal nih. Nah ini tuh ada salah satu contoh penerapan standar. Nah kalau misalnya bisa tahu ini keluaran mana, terus diambil bagaimana cara mereka menghasilkan produk, kemudian mengemas dan bagaimana memperoleh sertifikat halal ini, itu juga bisa jadi tema atau menjadi isi dari video yang akan dilombakan ini. Jadi harapan kami setelah setelah dapat videonya nih, kemudian kita sebarluaskan dan orang-orang kan tahu, oh seperti ini nih caranya menerapkan standar. Nah makanya akan diikuti oleh yang lain sehingga terjadi peningkatan penerapan standar di bidang pertanian baik oleh petani, pelaku usaha maupun UMKM lainnya. Nah, gampang banget kan caranya? Gampang banget ternyata. Makanya buruan ikutan. Jangan cuma saya aja ya, teman-teman Cipren ikutan juga. Nah, catat tanggalnya di bawah ini. Oh ya mas, dari tadi namanya siapa? Cipren.